Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi kawan-kawan. Ini vlog ketiga saya. Ya, sekarang tanggal 8 Desember, hari Selasa. Ini sekitar jam 8 ya di Turki. Ini kebetulan sudah mulai masuk musim dingin. Jadi suhunya sekitar 15 derajat Celcius sekarang. Jadi agak lumayan dingin tapi masih mending karena syukurnya saya kan tinggalnya di Antalya, jadi di kawasan Mediterania. Syukurnya nggak terlalu dingin dibandingkan dengan wilayah-wilayah seperti di Ankara atau kawasan di tengah Turki. Oke, jadi di vlog kemarin, di vlog kedua saya sharing tentang apa, anak muda itu mesti belajar nulis. Nah, jadi saya sekarang mau sharing tentang gimana nih adaptasi ketika pertama kali sampai di Turki. Gitu. Nah, jadi saya di Turki kalau sekarang sudah sekitar 3 tahun lah, 3 tahun lebih, sekitar 3 tahun lebih 3 bulan. Ya, jadi saya pertama kali sampai di Turki itu September 2017. Ya, jadi saya tinggal di kota Antalya. Ini informasi juga untuk kawan-kawan. Jadi Antalya memang di Indonesia itu belum terlalu populer gitu ya, dibandingkan Istanbul mungkin, dibandingkan Ankara, dibandingkan eh, Kapadokia dan kota-kota wisata lainnya. Nah, tapi sebenarnya Antalya ini juga salah satu destinasi wisata yang penting di Turki. Ya, bahkan kedua atau ketiga gitu kalau nggak salah. Destinasi penting kedua atau ketiga. Jadi karena letaknya kan di Mediterania, berbatasan langsung dengan Mediterania. Jadi memang wisata unggulannya itu wisata laut. Ya. Makanya setiap tahun yang paling banyak datang itu kalau di sini itu orang-orang dari wilayah-wilayah yang daerah-daerah dingin sana, seperti Rusia misalnya. Orang-orang Rusia itu senang banget kemari karena di sana kan dingin. Jadi pas musim panas mereka kemari untuk liburan. Ya, jadi saya di Antalya, tepatnya di pas nggak jauh dari pusat kota, karena Antalya juga luas ya, ada beberapa distrik atau kalau bahasa kitanya kabupaten ya, ada beberapa kabupaten di Antalya. Kalau saya pas di wilayah dekat dengan ibu kota Antalyanya. Nah, karena memang letak universitas, letak kampus itu rata-rata di Turki memang di pusat kota. Jadi saya kuliah di Akdeniz University. Mulai pertama datang itu tahun 2017 ya. Jadi pertama sampai itu nggak langsung kuliah, tapi kursus bahasa Turki dulu selama setahun. Nah, jadi nanti untuk tentang bahasa Turki nanti insya Allah ke depan kita buat sharing khusus ya tentang bahasa Turki, juga nanti tentang kampus Akdeniz University. Nanti juga insya Allah ke depan nanti kita buat juga sharing khusus tentang profil kampus Akdeniz University ini. Ya, nah jadi saya sampai Turki September 2017. Ya, September 2017 saya terbang dari Jakarta, ya sorry, dari Kuala Lumpur. Ya, karena dari Medan itu kan lebih dekat, ngambil yang Kuala Lumpur. Kuala Lumpur sampai ke Istanbul, kemudian sampai ke Antalya. Dari Istanbul transit ke Antalya, kemudian di Antalya alhamdulillah dijemput dengan kawan-kawan yang memang ditugaskan untuk membantu mahasiswa yang baru sampai. Karena memang tantangannya gini, tantangannya ya kalau menurut saya kenapa dibuat tim yang jemput itu, ya mereka tahu karena tantangannya keterbatasan bahasa. Jadi di sini
mayoritas memang masyarakatnya itu belum bisa berbahasa Inggris gitu ya. Jadi masih ya mungkin sama lah kayak ya kira-kira hampir sama lah kayak di Indonesia. Jadi penduduk lokalnya itu mayoritas eh, belum bisa berbahasa Inggris ya, walaupun alhamdulillah sekarang di Indonesia sudah banyak kemajuan ya, terutama anak-anak muda kita udah mulai pada bisa, udah mulai pada belajar bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu udah hal yang lumrah gitu. Nah, jadi tantangan yang paling besar di awal itu memang bahasa. Makanya dibuat tim penjemput supaya kita nggak kebingungan nih setelah sampai bandara itu mau kemana lagi. Karena juga di bandara ya, kalau kalau di Istanbul oke lah, di Istanbul itu kan eh, pintu masuk ya kan. Nah, jadi petugasnya alhamdulillah hampir semua itu bisa bahasa Inggris. Tapi kalau di bandara di kota-kotanya itu belum belum tentu petugas bandaranya itu semuanya bisa bahasa Inggris. Walaupun mungkin ada, tapi tidak semuanya. Gitu. Ya, saya dijemput di bandara ya, dengan tim yang ditugaskan dari kampus. Ya, kemudian di awal itu memang kita diletakkan di asrama dulu karena untuk belajar bahasa mungkin ya. Jadi diletakkan di asrama dulu untuk memudahkan belajar bahasa. Jadi di asrama mahasiswa. Asrama mahasiswa kumpul nih yang S1, S2, S3 kumpul semua di situ. Jadi asramanya bagus banget ya. Nanti juga kita bahas tentang asrama di Turki itu gimana. Asramanya bagus banget alhamdulillah. Fasilitas kamarnya bagus, ruang belajarnya bagus. Eh, ada mesin cucinya, ada makannya gratis ya kan. Itu sekitar kalau dirupiahkan waktu itu ya kisaran 700.000 sampai 1 juta gitu. Itu fasilitasnya semua itu udah sama makan gratis ya. Jadi saya tinggal di asrama. Nah, disinilah mulai tantangan baru ya kan. Tinggal di asrama itu oke, semua sudah disediakan. Fasilitas semua sudah disediakan termasuk makan. Nah, tapi masalahnya untuk makan ini kita kan mesti apa, begitu kita ngambil menu ya, menu makanan itu dilihat sama kayak kasirnya gitu. Jadi mereka lihat ini karena kan maksimum 7,5 tele atau lira ya kan waktu itu. Sorry, 11 lira. Kalau lewat dari situ kita tambah. Misalnya maksimum 11 lira, tapi yang kita ambil 15 lira, jadi kita nambah 4 lira gitu. Nah, nanti kasirnya tuh bilang misalnya door tele. Nah, kita bingung itu pertama kali, sama sekali blank, kita nggak tahu ini ngomong apa gitu kan. Nah, itu untuk hal sekecil itu pun aja kita merasa kesulitan waktu itu ya. Untuk membayar makanan aja kita merasa kesulitan. Door tele artinya 4 lira misalnya itu kan kasirnya bilang. Nah, itu di situ aja kita merasa kesulitan ya. Jadi memang kesulitan yang pertama itu adalah bahasa itu. Kendala yang paling pertama adalah bahasa, karena memang bahasa Turki ini ya tidak umum kita dengar gitu untuk orang Indonesia. Jadi saya begitu tiba di Turki baru saya eh, kenal bahasa Turki, kenal abjad Turki itu seperti apa baru di situ. Jadi untuk sekedar bayar makan aja pun susah gitu. Nah, syukurnya jadi di asrama itu kan ada 4 orang ya kan, satu kamar 4 orang. Nah, jadi syukurnya eh, ada temen yang orang Turki itu yang mau bantu setiap hari gitu. Nah, jadi di sini orang Turki itu memang kalau baik itu baik banget memang orang Turki. Misalnya teman saya ada namanya Sulaiman ya. Dia mahasiswa S1.
mahasiswa S1 asalnya dari Atiyaman. Atiyaman ini ada ini Atiyaman itu yang terkenal sejarah Nemrut. Ya, mungkin Nemrut tahu ya kisahnya dengan Nabi Ibrahim. Nah, jadi setiap hari ya, setiap makan kita usaha saya ngajak dia bareng, ayo makan bareng gitu. Nah, jadi waktu itu ya kita komunikasinya bahasa apa, bahasa Tarsan. Kadang saya pakai bahasa Inggris campur ya kan, nanti kadang pakai Google Translate. Nah, terus saya kan di kampus juga belajar bahasa sedikit-sedikit kan, yang saya tahu saya ucapkan ke dia gitu. Nah, jadi dia pun membantu, eh, maksudnya toleran kita kalau kita belum bisa bahasa. Kebetulan dia juga pengen belajar bahasa Inggris gitu, jadi kita saling apa saling saling melengkapi lah. Saya pengen belajar bahasa Turki, dia pengen belajar bahasa Inggris, kita saling melengkapi. Jadi yang ngomongnya sama-sama apalah, sama-sama nggak ceto, tapi ya itulah yang komunikasi itu yang penting kan, tahu sama tahu tujuannya. Nah, jadi itu setiap makan kita bareng bareng kita makan bareng itu setiap hari bareng gitu kan. Begitu juga pas keluar, misalnya mau beli paket internet ini, itu saya minta tolong juga ke dia. Saya minta tolong belikan paket internet gitu kan, minta tolong. Atau nanti minta isikan saldonya ke ke kartu HP gitu, karena setiap SMS yang masuk itu ya kita sama sekali nggak tahu ini apa ini isinya gitu. Nah, itulah termasuk hal-hal yang kecil sekalipun itu sangat jadi kendala. Untuk makan aja kendala, untuk sekedar beli paket internet aja kendala gitu. Nah, jadi memang tipsnya salah satunya, kalau kebetulan waktu itu saya sendiri nggak ada kenal dengan orang Indonesia. Kebetulan di kampus akademis sebenarnya ada orang Indonesia, tapi pas awal-awal sampai saya nggak tahu ada orang Indonesia di situ. Ada satu orang ya, beberapa bulan kemudian baru kenal. Nah, jadi itulah, sendiri kita nggak, orang asing semua ya kan, dengan orang Turki yang kenal. Nah, jadi strategi saya waktu itu, mana ada yang baik saya dekati terus gitu. Jadi kalau ada perlu yang ini gitu, jadi minta tolong dengan dia untuk mengkomunikasikan gitu. Karena memang untuk hal-hal yang kecil aja kita kesulitan gitu. Karena bahasa ini apa ya, sangat mempengaruhi untuk bisa survive ya. Kalau kita bahasa aja nggak ada, nah ini kemungkinan bisa jadi kalau misalnya kita keluar ke kota ini, kita mau beli sesuatu, kita bahasa nggak tahu, bisa jadi ya. Ini bukan cuma terjadi di sini, bisa jadi di Indonesia juga sama. Bahasa nggak nyambung, bisa jadi harganya dinaikkan. Nah, ini nggak cuma terjadi di sini, tapi di mana-mana ya, di seluruh dunia mungkin sama gitu ya. Ketika ada orang yang nggak bisa bahasanya, itu mungkin kalau pas beli bisa jadi dinaikkan kalau pas ketemu yang agak agak usil ya. Tapi insya Allah eh, jarang kejadian ya. Ya, tapi pernah juga beberapa kali gitu kan. Nah, tapi setelah kita tahu bahasa, kita menguasai bahasa, itu bisa kita balikkan gitu. Yang biasanya kita dikasih harga tinggi, begitu kita tahu bahasa mereka, itu kita bisa pandai nawar gitu lah misalnya. Nah, itu mungkin ya untuk di pertama ya, kendala paling besar ketika pertama kali sampai Turki adalah bahasa, karena memang mereka mayoritas belum bisa berbahasa Inggris, mungkin sama dengan kita di sana.
Nah, jadi itu tantangan yang paling besar adalah bahasa. Oke, mungkin di sharing kali ini dulu kawan-kawan, ya mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti kita lanjut sharing-sharing selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.